siang para sahabat sehat. Jumpa kembali dengan saya, Dr. Pua dari Kota Malang. Tentunya di channel yang sama, Puas Channel, Edukasi Kesehatan Wanita menuju hidup yang berkualitas. Siang hari ini kita akan berbincang-bincang santai mengenai sesuatu yang pasti dialami oleh setiap wanita. Apakah itu? Yaitu kita akan membahas masalah menarche. Menarche artinya adalah haid yang pertama kali didapat oleh seorang anak, yang itu merupakan pertanda bahwa dia sudah memasuki masa akil balik atau memasuki usia pubertas. Nah, para sahabat sehat, tentunya banyak hal yang bisa ditanyakan atau bisa menjadi pemikiran kita. Kenapa ya kok berbeda? Zaman saya dulu remaja, saya baru pertama mendapat haid itu di usia 13 tahun lebih ya, hampir 14 tahun begitu. Jadi di saat sudah SMP kelas 2, 13 tahun ya, 13 tahun. Begitu. Kemudian ada yang saya SMA kelas 1 baru dapat, berarti umur 16 tahun. Sedangkan pada anak-anak sekarang, di era anak saya saja pada waktu itu dia pertama kali haid, seingat saya SD kelas 6, berarti umur 11 tahun. Nah, kemudian di era yang lebih muda lagi, akhir-akhir ini sering saya dapatkan seorang ibu khawatir memeriksakan anak gadisnya karena usianya masih belum genap 10 tahun, kok sudah mendapatkan menarche, yaitu haid yang pertama. Baiklah para sahabat sehat, kita akan melanjutkan bincang-bincang kita ini supaya kita menjadi paham dan tidak menjadi takut. Nah, para sahabat sehat, kita tahu pada wanita yang normal itu terdapat hormon-hormon yang mengatur keseimbangannya itu, di mana sudah pernah saya jelaskan di dalam tayangan saya yang lalu di saat kita membahas mengenai menunda haid. Itu ada organ yang memang berperan di dalam mengatur ini, yaitu yang disebut dengan hipotalamus ya. Hipotalamus itu yang nantinya mengatur keseimbangan antara hormon estrogen dan progesteron, di mana itulah yang akan bisa menyebabkan haid. Nah, kembali tadi per definisi, kalau menarche itu adalah menstruasi atau keluarnya darah yang pertama dengan disertai gejala kram perut, atau mungkin perutnya kembung, atau juga bisa merasa lelah atau sakit pada punggung begitu. Dan yang tidak kalah penting, biasanya disertai dengan perubahan suasana hati. Istilahnya pernah dengar, yaitu mood swing ya. Mood swing artinya apa? Itu mood atau perasaan hati yang berubah-ubah. Nah, juga bisa disertai nyeri payudara. Kemudian kalau itu tadi beberapa gejala yang menyertai pada saat terjadinya menarche, para sahabat sehat tentunya bertanya, sebenarnya usia berapa sih yang paling ideal untuk mendapatkan menarche itu? Seperti tadi saya katakan, itu tidak pasti di angka 13 atau 11 atau berapa, tapi rentang waktunya yaitu di antara usia 11 sampai dengan 15 tahun. Jadi kalau ada yang mendapatkan haid sebelum 10 tahun, itu termasuk di dalam menarche dini atau pubertas dini. Sebaliknya kalau sudah lebih 15 tahun, bahkan mungkin lebih dari 16-17 tahun, kok belum juga mendapatkan menstruasi, itu namanya menarche yang terlambat. Nah, ini tidak terlepas daripada pengaruh hormonal tadi ya yang sudah saya jelaskan. Tapi para sahabat sehat, perlu diketahui ada beberapa faktor ya, tidak hanya masalah hormonal. Tadi sudah saya katakan bahwa karena kelenjar hipotalamus itu yang secara normal itu akan mempengaruhi, itu ada beberapa faktor ya yang menyebabkan kenapa sih kok sekarang jauh lebih cepat mendapatkan darah haid dibandingkan orang-orang zaman dahulu.
Yang pertama itu adalah masalah genetik keturunan ya. Jadi kalau misalkan ibu kita dulu mendapatkan haid juga di usia katakanlah 16 tahun, mungkin kita anaknya mirip-mirip begitu. Itu yang pertama, genetik. Yang kedua, masalah hormon tadi ya. Kalau hormonnya seimbang tentu nggak ada masalah. Sebaliknya kalau hormonnya kacau, itu bisa terlalu dini atau terlalu terlambat, dan juga darah haid yang dikeluarkan bisa sangat sedikit atau bahkan tidak haid berbulan-bulan, atau sebaliknya terlalu banyak tidak pernah berhenti haid terus selama berbulan-bulan. Nah, itu dua ekstrim yang sama-sama tidak baik ya. Jadi sekali lagi, masalah genetik, masalah hormon, yang tidak kalah pentingnya adalah masalah gizi. Saya sering menekankan pentingnya gizi seimbang ya. Karena kita tahu bahwa anak-anak zaman sekarang cenderung lebih obes dibandingkan kita dulu. Maksudnya gendut begitu karena apa? Merasa bahwa sukanya, misalkan contoh nih, minum aja bukan air putih, minum golongannya apa, misalkan boba-boba seperti itu ya. Saya tidak anti boba, tapi kalau setiap hari minum boba begitu, tentunya ini kurang sehat juga. Kemudian junk food ya, makanan yang katakanlah ayam fried chicken. Nah, itu kita tahu ya, ayam potong mendapatkan suntikan hormon supaya cepat besar begitu. Nah, itu kalau dikonsumsi terus-menerus oleh anak gadis kita juga kurang bagus ya. Jadi sekali lagi, yang benar adalah gizi seimbang, tapi makanan sehat ya. Sayuran, buah-buahan, dan sebagainya. Tetap gizi seimbang. Kita butuh karbohidrat, kita butuh protein, kita butuh lemak ya. Jadi sekali lagi tidak bisa katakan, oh ya sudah diet sama sekali tidak makan karbo. Nah, tergantung ya usia berapa. Kalau usia menarche, di mana memang mereka masih usia pertumbuhan, para sahabat sehat, jadi harus diingat bahwa yang penting adalah gizi seimbang. Nah, kemudian mendasari segala macam penyakit, mendasari segala macam kelainan, saya katakan adanya stres. Nah, ya, dunia kita memang semakin lama semakin stres. Anak masih SD, beban pelajarannya banyak, belum lagi harus les ini itu dan sebagainya, ekstrakurikulernya juga banyak. Itulah yang bisa menyebabkan stres. Nah, kalau stres menyebabkan ketidakseimbangan hormon. Kalau sudah tidak seimbang hormonnya, tentunya bisa terlambat mendapatkan haid atau sebaliknya terlalu dini mendapatkan haid. Jadi sekali lagi, ini merupakan dua kubu yang sama-sama tidak betul atau tidak baik begitu ya. Jadi sekali lagi perlu diingat pentingnya gizi seimbang, pentingnya mengelola stres. Juga ini pada anak gadis kita yang sering kali kurang istirahat ya. Karena sekarang dunianya semua sering dunia maya ya. Udah selesai belajar, udah refreshing deh, main gadget dulu, main games. Padahal karena istilahnya kita sudah kayak kecanduan, gak cukup 1 jam. Jam 10 katanya mau main game cuma 15 menit. Ternyata tahu-tahu udah lewat jam 12 malam. Kurang tidur, ini pun mempengaruhi pada ketidakseimbangan hormonal. Nah, sekali lagi saya katakan kalau obes itu menyebabkan menarche lebih dini ya dibandingkan dengan yang bentuk tubuhnya normal weight begitu ya. Kemudian para sahabat sehat, sekarang juga adanya pengaruh atau paparan bahan kimia. Nah, kita tahu ya, bahan kimia itu juga bisa itu memapar di dalam makanan kita, ataupun mungkin katakanlah pasta gigi, atau mungkin kosmetik, ataupun apa paparan bahan kimia yang kurang baik itu pun mempengaruhi terhadap menarche yang terlalu dini tadi. Nah, para sahabat sehat, tadi sudah saya katakan kapan atau saat kapan yang tepat seorang ibu memeriksakan anak gadisnya kepada seorang dokter ahli kandungan. Nah ya, jadi saya katakan kalau menarche itu wajar dialami pada setiap anak gadis usia 11-15 tahun. Kemudian mungkin dalam bulan-bulan pertama belum terlalu teratur tanggalnya, tapi kemudian teratur begitu ya oke, tidak usah periksa pun tidak masalah. Tapi sebaliknya, kalau seorang ibu mempunyai seorang anak gadis yang mendapatkan menarche di usia 8 tahun atau 9 tahun, kok terlalu dini ya, ini perlu diperiksa juga. Atau sebaliknya, gak punya
nggak pernah mendapatkan haid sejak kecil sampai sekarang sudah usia 17. Nah, itu pun harus diperiksa ya. Dokter akan memeriksa secara fisik maupun laboratoris maupun pemeriksaan penunjang seperti hanya USG. Kenapa saya katakan itu perlu diperiksa? Ada kejadian teman dari anak saya ya pada tahun sekitar 2000 ya 2000-an begitu ya, sekitar tahun 2000-an, 2010, 2007 mungkin ya. Saya lupa tepatnya, tapi yang jelas temannya itu tidak haid sampai usia hampir lulus SMA, berarti berapa? 17 ya. Tapi tiap bulan perutnya sakit. Ternyata setelah diperiksa, itu selaput darahnya, himennya itu tertutup ya. Jadi yang disebut himen imperforata. Jadi buntu begitu ya. Bagaimana darah haid bisa keluar kalau jalan lahirnya buntu? Nah, disinilah perlunya didiagnosa dan terus ditata laksanai. Penata laksananya tidak sulit, tinggal dibuatkan jalan ya, diiris begitu selaput darahnya. Mohon maaf tentunya dengan pembiusan begitu. Setelah dibuatkan jalan, ya keluar langsung darah haidnya banyak, bahkan sampai hitam begitu 1 liter lebih, karena selama bertahun-tahun terkumpul di dalam rahim nggak bisa keluar. Nah, ini contoh ekstrim kenapa perlu diperiksa kalau terlalu dini atau terlalu lambat ya. Kalau usia yang ideal tadi kan saya katakan antara 11 sampai 15 tahun ya. Jadi sekali lagi itulah perlunya periksa kandungan baik fisik maupun USG maupun laboratorium, diambil darahnya, diperiksa kadar hormonnya, mungkin hormon tiroidnya bagaimana ya. Karena ada kejadian sekali men di usia 11, nggak men kira-kira hampir 1 tahun. Ibunya gelisah diperiksakan. Nah, ternyata nggak ada apa-apa. Ternyata diperiksa laboratorium, kadar tiroidnya itu tinggi. Nah ya, hipertiroid juga menyebabkan tidak haid seperti itu. Nah, para sahabat sehat, sekarang saya kepingin memberi cara sederhana untuk penata laksanaan nyeri haid. Anak gadis sering kali sampai tidak masuk sekolah karena mengalami nyeri haid yang lumayan parah ya. Yang pertama, dibuat serileks mungkin. Syukurilah sebagai wanita bisa mendapatkan haid ya, karena itu wajar dan itu fisiologis alami saja. Mandi air hangat boleh ya. Kompres hangat di atas perut bagian bawah itu juga boleh. Prinsipnya untuk melancarkan aliran darah. Kemudian olahraga secara teratur ya. Jadi sekali lagi, anak gadis jangan mager ya, jangan mager cuma main HP aja, nggak mau olahraga. Ini harus olahraga secara teratur. Kemudian yang penting sudah saya ulangi lagi adalah apa tadi? Gizi seimbang. Jadi makanan sehat, gizi seimbang supaya hormonnya pun stabil ya. Kemudian bisa melakukan senam untuk relaksasi, misalkan yoga seperti itu ya. Kemudian kalau untuk nyeri yang parah boleh mengkonsumsi obat anti nyeri, misalkan paracetamol seperti itu, asam mefenamat itu masih boleh. Tapi sekali lagi kalau nyerinya nggak wajar, silakan periksa apa murni ini hanya pengaruh haid ataukah ada yang lain, misalkan adanya kista dan sebagainya ya, itu harus diperiksa. Itu tadi penata laksanaan sederhana yang bisa para sahabat sehat ambil untuk mengatasi nyeri haid ya. Kemudian saya juga perlu memberikan sekali lagi adalah bagaimana caranya mencegah gangguan menarche ini tadi. Bagaimana caranya mencegah terlalu dini dan juga terlalu terlambat. Nah, pertama kembali lagi tadi sudah saya ulang-ulangi, yaitu mengenai pola hidup sehat, pola diet atau pola gizi seimbang yang harus dikonsumsi oleh anak gadis kita. Kalau gizinya sudah seimbang, asupan kalorinya cukup, tentunya hormonnya bisa stabil. Kemudian olahraga fisik yang saya katakan tidak boleh mager, harus mau gerak ya. Kalau mager itu kan malas gerak ya. Sedangkan seusia saya saja yang sudah hampir sweet ya, bukan sweet 17 tapi ini sudah hampir sweet dak ya. Begitu saja saya masih berusaha untuk tidak mager, masih tetap aktif bekerja, masih bisa olahraga walaupun itu olahraga low impact dengan cara berjalan-jalan mungkin di sepanjang lapangan begitu, atau mencari udara segar di kompleks perumahan yang masih banyak
tumbuhan atau pohon-pohon rindang begitu, itu semua menyebabkan hormon seimbang. Mungkin ada yang protes, ya kalau dokter buah kan sudah menopause lama, ya nggak ngerasakan ini menards. Sama saja, dulu saya menards usia 13 tahun kan, sampai saya menikah kalau haid sakit. Orang Jawa bilang dilepen, dysmenorrhea. Kemudian setelah menikah punya anak satu, punya anak dua, dan seterusnya. Sampai saya tua, sampai saya menopause, tetap yang namanya olahraga ini diperlukan. Kebalikan daripada olahraga atau gerak itu, kita juga perlu istirahat yang cukup ya, rehat ya. Tubuh jasmani kita ini tidak bisa istilahnya apa? Digenjot terus tanpa istirahat. Mesin mobil aja kalau diforsir begitu suatu saat dia akan mogok, akan bisa menyebabkan gangguan pada organ-organ ataupun onderdilnya. Kita sama ya, manusia perlu istirahat yang cukup supaya tidak menyebabkan kelelahan atau keausan daripada organ-organ tubuh kita. Jadi sekali lagi pola hidup sehat tadi. Mengkonsumsi air putih yang banyak ya. Dikatakan bahwa dalam 24 jam kita butuh air mungkin 2 liter begitu. Bukan berarti sekali lagi saya anti minum-minuman katakanlah soft drink atau boba atau sirup atau apa. Semuanya itu boleh-boleh saja, tapi bukan sebagai minuman utama. Paham ya maksud saya ya? Kalau Anda sedang pesta, Anda sedang pergi rekreasi, Anda sedang ke restoran, mau minum es campur, mau minum es krim, mau minum yogurt, boleh semuanya ya. Tapi sekali lagi, air putih itu penting ya untuk kesehatan, kebugaran, kesegaran daripada tubuh kita. Begitu para sahabat sehat, sedikit memang saya mengupas mengenai menards ini mulai dari yang normal sampai dengan yang terlalu dini atau terlalu lamban. Sekali lagi, kalau Anda mempunyai anak gadis atau mempunyai cucu ataupun siapa yang sampai saat ini bermasalah mengenai menards, konsultasilah kepada dokter kandungan Anda untuk dipastikan bahwa oh ini ternyata masih normal, oh ini tidak normal, harus ditata laksanai. Sekali lagi, memang dunia sudah berubah, tidak usah terlalu galau kalaupun anak ataupun cucu Anda umur 10 tahun sudah mendapatkan haid, asal sudah dipastikan bahwa itu normal, oke saja ya. Jadi tidak boleh dibanding-bandingkan, oh nggak bisa, saya dulu usia sekian kok sekarang sekian. Jadi sekali lagi memang paradigma daripada pola hidup pun sudah berubah. Tapi sekali lagi saya tekankan pola hidup sehat. Oke, salam sehat dari saya dari Kota Malang.